Salam, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat, simpatisan, dan para tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Keramat. Selamat beribadah. Saudara-saudara, marilah kita menyiapkan hati kita dan beribadah kepada Allah dalam ucapan syukur dan keinginan yang kuat untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan NKB 1 bait pertama dan ketiga. Ya, diminta untuk bangkit berdiri. Nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di hadapan Tuhanmu. Nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjungmu halistu, haleluya, amin. Walamba menyerbu, haleluya, amin. Di sorga yang megah kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian Minggu Epifani ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Injil Kejadian 1 ayat 2. Bumi berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jemaat kami undang menyanyikan Kidung Jemaat 281 1-3. Segala benua langit penuh
kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Mari saudara-saudara kita menaikkan rasa syukur di dalam doa. Kita bersatu hati dalam doa. Ya Allah Bapa Sang Pemelihara, Allah yang mengasihi kami seperti anak-anaknya. Kami bersyukur kami telah melewati satu pekan di tahun 2024 ini. Dan kami datang kepadamu Tuhan untuk menaikkan rasa syukur kami dan terima kasih kami karena Engkau masih mempercayakan kehidupan bagi kami. Dan rasa syukur itu kami ungkapkan melalui puji-pujian, melalui penyembahan dan bakti kami kepadamu Tuhan. Terimalah agar berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami, memberkati kebaktian kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, agar kami dapat betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Dan biarlah kami terus menyembah dan memuji kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat, untuk segala kesukacitaan, untuk segala yang boleh kami rasakan sepanjang sepekan ini. Dan rasa syukur ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hukum Allah terdapat di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1, 2, dan 5. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Karena itu marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadirat Allah secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Mari bersama-sama kita mengucapkan, Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu, kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kini saudara-saudara yang kasih Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
membacakan Mazmur yang diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan kita menyanyikan Kidung Jemaat 48. Saya akan membaca yang menjorok keluar, jemaat yang menjorok ke dalam. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Ia membuat gunung di Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak. Bahkan hutan digundulinya, sementara dalam baitnya setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan didasarkan melalui Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-11. Injil Tuhan Yesus menurut Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-11. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Kalau kita sudah mempersiapkannya, sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, bagaikan bejana, kami siap untuk dibentuk menjadi bejana yang dapat Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bentuklah kami ya Bapa, bukan atas dasar keinginan kami, tapi atas dasar firman Tuhan. Firman yang akan mengingatkan kami, menegur kami, mengarahkan kami, membimbing kami, dan memberikan kami ajaran yang benar, sehingga kami terus menjadi bejana yang dapat memuliakan nama Tuhan. Dan kami tahu bahwa semua itu akan menjadi sia-sia kalau kami tidak bersandar kepada Tuhan. Karenanya Roh Kudus, kami mohon agar roh hikmat-Mu menghinggapi kami satu demi satu orang untuk bisa memahami, mendalami kebenaran firman-Mu. Agar firman ini betul-betul dapat terbentuk dalam hati kami. Dan kami terus bisa menjadi saluran berkat, memberitakan kabar sukacita ke tengah-tengah dunia. Dan biarlah kami terus bisa mengawali tahun 2024 ini dengan landasan yang benar di dalam firman Tuhan. Mari ya Bapa, curahkanlah sepenuhnya firman-Mu atas kami. Kami saat ini membuka diri untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-11, demikian ada tertulis firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan taubat
untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kekasih, kepadamulah aku berkenan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, serta yang memelihara dalam kehidupannya hari demi hari. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, dua orang sahabat yang lama tak berjumpa, mereka bercakap-cakap. Yang seorang berkata, jadi kau sudah bertobat dan menjadi pengikut Kristus? Tanya dia kepada salah seorang temannya. Lalu temannya itu menjawab, ya, iya betul, saya sudah bertobat. Lalu teman ini kembali bertanya, kalau begitu tentu kau tahu dong banyak tentang dia, tentang Yesus. Misalnya di negara mana ia dilahirkan. Lalu temannya ini bilang, loh aku tidak tahu. Loh kok kamu tidak tahu? Oke, kalau begitu kamu mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Kira-kira berapa usia Yesus saat dia wafat? Lalu temannya itu menjawab, aku tidak tahu. Lalu temannya ini kembali berkata, untuk orang yang menyatakan diri bertobat dan menjadi pengikut Kristus, pengetahuanmu itu sedikit sekali temanku. Lalu temannya ini tentu saja ya ngerasa, loh kok malah disindir gitu ya, malah disinggung. Tapi dia menjawab dengan lembut saudara. Dia mengatakan, kau memang benar. Aku malu karena begitu sedikit pengetahuanku tentang dia, tentang Tuhan. Tetapi sekurang-kurangnya aku tahu hal ini. Yaitu setahun lalu aku seorang pemabuk. Hutangku banyak, anak istriku selalu takut kepadaku setiap kali aku pulang. Tetapi sekarang sejak aku bertobat dan menerima Yesus dalam hatiku, aku tidak lagi minum, hutangku lunas, dan anak istriku dengan sukacita menantiku pulang setiap kali aku pulang ke rumah. Dan itu dikatakan kepada temannya. Dan tentu saja itu menjadi tamparan bagi temannya yang menyindir dia karena dia bertobat tapi pengetahuannya kurang. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kisah ini menggambarkan orang seringkali salah persepsi tentang yang namanya pertobatan, tentang namanya memperbaharui diri. Betul bahwa kekristenan perlu didasarkan dengan pokok-pokok iman dan pengetahuan-pengetahuan yang penting. Karenanya kita selalu membekali jemaat kita, gitu ya. Bahkan juga para penatua, diskusi soal stola aja itu juga harus dibekali betul-betul supaya paham. Tapi perihal pertobatan itu tidak melulu soal pengetahuan, tapi juga soal perilaku dan tingkah kita. Apalagi kita paham dalam kekristenan. Ya, satu pokok iman kita adalah iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Kita semua tahu itu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan sekarang yang terjadi malah orang lebih banyak berdebat soal diskusi-diskusi teologis tanpa dasar pengubahan diri yang benar. Saudara-saudara mungkin yang sekarang semua pada punya HP tahu bertebaran di Instagram, di Facebook, di YouTube, bagaimana orang-orang itu selalu berdebat
tentang siapa Yesus, tentang bukti-bukti kematian Tuhan Yesus. Dari yang betul-betul memang pengen berdiskusi teologis, sampai yang mereka tuh pengen mempertahankan teologi dengan menyindir agama lain, dengan menyerang agama lain. Padahal soal iman itu bukan seperti itu. Betul ajaran itu penting, tapi yang perlu dipertanyakan paling utama adalah apakah dengan kamu beriman kepada Tuhan, kamu telah berubah secara pribadi. Dan itu penting sekali. Dan pertobatan itu seperti apa? Kita mendengar kisah tentang Yohanes Pembaptis ini berkali-kali, saudara-saudara. Dan saya mau kita mengulas kembali satu demi satu. Pertama kita belajar, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis tampil sebagai pengkhotbah yang alami, yang berani, tanpa rasa takut mengutuk segala kejahatan. Dia bukan anggota DPR, dia bukan orang yang berada di kerajaan, di kekaisaran, menyuarakan suara rakyat untuk menyerang pemerintahan juga bukan. Tapi dia menyuarakan suara Allah dengan mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni segala dosamu. Dan hal ini disampaikan oleh banyak orang. Kalau dalam versi Injil Markus dikatakan ada orang-orang Yerusalem, ada orang-orang Yudea. Ini dua kota besar nih, saudara-saudara. Ya, Yudea pusat pemerintahan, Yerusalem pusat peribadahan. Kalau dalam Injil Matius disampaikan bahwa di situ ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki, yang juga nggak tahu ya berpura atau tidak, mereka mengatakan aku mau dibaptis. Tapi begitu mereka menyatakan diri aku mau dibaptis, kalau dalam versi Injil Matius dikatakan, hai kamu ular beludak, ya enyalah, gitu ya, pergilah. Itu keras sekali. Hai kamu ular beludak. Ular beludak itu, saudara-saudara, ular yang kelihatan seperti ranting dan dia itu sangat berbisa dan beracun. Jadi kalau kita nggak bisa membedakan gitu ya, kalau di padang gurun atau di umum gitu ya, kita pegang, kita patok, mungkin kita akan bisa mati. Itu sebegitu kerasnya. Kepada orang Farisi, Saduki yang memberi diri untuk dibaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis melakukan itu? Karena pertobatan, pemberian diri dalam dibaptis itu bukan semata-mata soal pengetahuan. Dan orang Farisi dan orang Saduki ini adalah orang yang berpengetahuan tinggi tentang hukum Taurat. Apa bedanya? Kalau orang Farisi itu, saudara-saudara, dia itu memahami hukum Taurat, tapi dia memberi tambahan ayat-ayat lain gitu ya, hukum-hukum lain. Misalnya kalau hukum Taurat itu mengatakan hari ke-7 atau hari Sabtu itu hari Sabat, jadi nggak boleh beribadah. Mereka bikin aturan turunan. Jadi beberapa jam sebelum hari Sabtu itu udah nggak boleh bekerja, gitu ya, tambahan. Jadi banyak sekali. Ya, dan paling parahnya justru yang mereka tambah-tambahin itu yang lebih sering dipakai untuk menyerang orang. Saduki kurang lebih sama, tapi dia tidak menambahkan hukum-hukum Taurat. Dia setia terhadap hukum Taurat. Dia terbuka terhadap orang-orang Yunani, Kekaisaran Romawi. Tapi mereka ini sungguh munafik. Mereka berada di pemerintahan-pemerintahan, mereka mengeruk keuntungan dari pajak-pajak, dari persembahan bait Allah, tapi mereka tidak peduli terhadap kehidupan masyarakat. Dan disitulah makanya Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah, dan ular tedung tidak boleh ada bersama dengan kita. Ular beludak itu. Karena apa? Karena namanya pertobatan itu bukan soal pengetahuan semata, tapi juga soal perubahan diri yang semakin lebih baik. Dan kita baru masuk tahun baru, ya. Biasanya kalau kumpul keluarga, saya nggak tahu ya di keluarga masing-masing, kalau ada orang Batak seperti kami itu pasti ada aja kadang-kadang ya kita akan coba lebih baik, kita akan lebih baik, kita akan berubah ini, berubah itu. Tapi kenyataannya bagaimana? Ya Opung udah ketawa duluan ya Pung. Ya. Karena apa? Perubahan itu bukan dari mulut, tapi dari bagaimana satu hari demi satu hari kita itu bersikap yang semakin lebih baik. Seperti apa sikap yang benar? Contohlah Yohanes Pembaptis.
Tadi dikatakan ini kita memasuki dalam poin yang kedua, Yohanes Pembaptis memisahkan diri dari kebiasaan-kebiasaan dunia. Kalau biasanya para imam itu kumpul di rumah ibadah, dia bayangkan memilih di padang gurun yang tidak ada apa-apa, saudara-saudara. Padang gurun di Galilea itu pasir betul-betul, yang tidak ada apa-apa, dekat dia hanya ada sungai. Dia pakai jubah yang sangat sederhana dari bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan hutan madu. Nyentrik sekali, dan itu yang membuat daya tarik orang-orang, makanya rame berkerumun di situ karena ini tokoh agama yang wow gitu loh ya, yang nyentrik. Tapi sebetulnya cara dia mempresentasikan diri itu bukan pencitraan, bukan supaya orang tertarik, tapi itu menunjukkan kesederhanaan, dia memisahkan diri daripada dunia. Ya, hal-hal duniawi yang mungkin saja mengikat setiap orang, yaitu kemunafikan, kecongkakan, kepalsuan, tinggi hati, dan lain sebagainya. Dan itu berarti soal juga bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya dia bilang, membungkuk dan membuka kasut Tuhan Yesus saja dia tidak layak. Padahal yang dia sampaikan itu pekerjaan hamba. Kan kalau orang dari luar rumah itu kan kakinya kotor. Yang membuka kasutnya itu adalah pembantu, budak, hamba. Yang kayak gitu aja dia sendiri dianggap tidak layak. Karena bagi dia yang namanya perubahan diri, namanya pertobatan, itu berarti di hadapan Tuhan memberi diri serendah-rendahnya. Dan itu menjadi poin yang jelas bahwa perubahan diri itu harus tidak memiliki kesombongan dalam hati. Lalu yang ketiga, saudara, Yohanes menawarkan baptisan pertobatan bagi orang-orang yang mau diampuninya, yang mau diampuni dosanya. Bahkan dia pun akhirnya memberi diri untuk membaptis Yesus walaupun dia merasa tidak layak. Pembaptisan kita tahu ya dengan air yang mengalir, sekarang dengan simbol, itu adalah simbol pembasuhan diri, air begitu ya. Dan artinya setiap orang yang di situ adalah orang berdosa dan diampuni. Lalu kenapa Yesus dibaptis? Bukan karena dia berdosa, karena firman Tuhan mengatakan dia adalah suci kudus, tapi karena Yesus mengidentifikasikan diri sebagai manusia biasa dan dia pada prinsipnya sesuai dengan visinya datang untuk mengampuni segala dosa umat, dan dia memberi diri untuk membasuh dirinya menenggelamkan dalam hal berarti dia mau membasuh setiap dosa umat. Dan bagaimana Yohanes Pembaptis memberitakan soal pertobatan itu menunjukkan bahwa memang dia bukan hanya peduli dengan diri sendiri, tapi dia juga mengajak setiap orang untuk mengalami perubahan. Tetapi seruan pertobatan memang tidak selalu mendapatkan hal positif. Kita tahu persis setelah apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis, kepalanya dipenggal lah, dia dipenjara lah, dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang menolak dia, dan kadang-kadang itu pun terjadi pada diri kita, ya kan? Kadang-kadang kita mau ngajakin suami kita, istri kita, mungkin anak-anak kita ke gereja yuk. Sekali kita ajak dia nolak, 2 kali diajak dia nolak, 3 kali diajak masih nolak. Bapak Ibu masih mau ngajak dia lagi ke gereja? Malas? Kita ajak lagi. Kita ajak lagi ke-4 kali, ke-5 kali. Lama-lama yang dimarahin siapa? Kita. Itu baru ngajak ke gereja, bukan ngajak orang bertobat ya. Ngajak ke gereja doang. Gimana kalau misalnya kita bilang berhenti minumnya? Ya, berhenti kamu kayak gini, itu ya udah makin susah. Begitu ya. Tapi itulah tantangan. Dan pertobatan itu dan perintah untuk mengajak orang berubah itu tidak boleh kita hentikan. Kita harus terus berupaya. Nah, sebagai penguatan saya mau kita belajar dari sebuah pengalaman dari seseorang. Ini kisah nyata, saudara. Ada kisah tentang seorang pendeta dari gereja kecil di pedesaan di Skotlandia. Pendeta itu telah dipaksa keluar oleh para penatuannya di gerejanya. Bukan karena pendeta sama penatuannya ini ribut, tidak. Tapi karena menurut para penatuannya, pendetanya ini tidak berhasil menghasilkan buah-buah dari pelayanan. Karena kenapa?
desa di tempat dia melayani itu, saudara-saudara, merupakan tempat yang sangat sulit. Penduduk desa itu bersikap dingin dan memusuhi kebenaran. Selama pelayanan pendeta itu di situ, tidak terjadi satu pertobatan pun atau satu baptisan pun. Ini sungguh sangat menyedihkan. Sehingga para penatunya bilang, ya udah kamu harus pindah. Tapi ketika sebelum pindah, pendeta tersebut mengingat satu hal untuk menguatkan dia, saudara-saudara. Ada satu respons positif yang dia akan selalu kenang. Suatu ketika, karena dulu persembahan itu bukan lewat kantong tapi piring gitu ya, berupa wadah disebarkan. Suatu ketika dalam sebuah kebaktian, ketika piring itu diedarkan, saudara-saudara, ada seorang anak laki-laki meletakkan piring itu di lantai. Ketika sudah diletakkan di lantai, lalu dia injak itu piring. Dia berdiri di atas piring itu. Ya, dan itu tentu saja menjadi pusat perhatian orang. Lalu kemudian setelah kebaktian ditanyalah oleh pendeta ini, kenapa anak itu kok justru malah piring persembahan itu malah ditaruh di lantai dan dia berdiri di atasnya. Lalu si anak itu menjawab bahwa dia berbuat demikian karena dia merasa tersentuh dengan khotbah pendetanya. Saya sangat tersentuh Pak dengan khotbah Pak Pendeta. Dan kehidupan pendeta juga mencerminkan hal yang baik. Dan karena saya tidak punya uang seperak pun, saya memberi diri untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi maksudnya dia menginjak piring persembahan itu, dia mempersembahkan dirinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan anak kecil yang berdiri di atas piring persembahan itu bernama Bobby Moffett. Orang yang kemudian pada tahun 1817 menjadi pelopor utusan Injil di Afrika Selatan dan menginisiasi banyak orang Kristen yang bertobat di sana, saudara-saudara. Ia dipakai Allah begitu luar biasa untuk menjamah kehidupan banyak orang. Padahal semuanya ini dimulai dari gereja di pedesaan yang kering dengan iman. Dan ternyata ada satu yang membuahkan hasil dan membawa perubahan yang besar. Apa makna dari kisah ini? Pengalaman yang begitu berharga ini. Kita tidak perlu untuk kecewa, berkecil hati kalau kita berupaya mengingatkan orang tidak digubris, kalau kita berupaya mengajak orang bertobat itu tidak ada perubahan, tapi tetaplah setia melakukan pertobatan dan mengajak orang. Karena pasti ada buah yang dimana Tuhan bekerja dan menghasilkan hal yang luar biasa. Tetaplah setia untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Kalau temanya adalah esok kan ku jelang, mari besok kita menjelang dengan perubahan diri dan terus mengajak anggota jemaat, keluarga dan orang-orang di sekitar kita semakin menerima Allah. Bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam perubahan hidup. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita mengaku iman percaya kita bersama dari gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu sekalian, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk amplop persembahan hari ini ada 3 amplop. Yang pertama untuk amplop diakonia, yang kedua untuk amplop pembelian keyboard, dan yang ketiga untuk amplop persembahan minggu. Sambil persembahan diberikan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu hati dalam doa persembahan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami ini semua berasal daripada-Mu. Bapa di surga, tadi pun kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat gereja-Mu pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anggota jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat, simpatisan dan para tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Keramat. Selamat beribadah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Johannes Simanjuntak SSI. Terima kasih Pak Pendeta. Kepada Prokantor, pemain musik, LCD, video, soundman. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Bidang peribadahan dan pembinaan. Kebaktian penghiburan.
akan diadakan kebaktian penghiburan keluarga almarhum Fransiskus Assisi Listio Wiyadi pada hari Minggu 7 Januari 2024 pukul 14 bertempat di Kampung Sawah atau kediaman keluarga. Bidang keesaan dan kesaksian. Mari kita mendukung dalam doa bagi jemaat yang sedang sakit dalam pergumulan dan para lansia. Untuk warta Komisi Diakonia, dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan diakonia, diberi kesempatan bagi anggota jemaat GKP Keramat yang ingin berpartisipasi dalam janji iman atau dalam program OTA Orang Tua Asuh dapat menghubungi Komisi Diakonia atau Penatua Koordinator Komisi Diakonia. Bagi jemaat yang berulang tahun, tanggal 7 sampai dengan 13 Januari 2024, Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 7 sampai dengan 13 Januari 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nas Alkitab bagi jemaat yang berulang tahun dari Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Fransiskus Assisi Listio Wiyadi dalam usia 69 tahun pada hari Rabu 3 Januari 2024 di Rumah Sakit Helsa. Almarhum telah dimakamkan di pemakaman keluarga KBSKN pada hari Kamis 4 Januari 2024 pukul 10 WIB. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GKP Keramat menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menghibur dan memberi kekuatan. Perkunjungan pendeta jemaat bersama Komisi Diakonia telah dilaksanakan pada hari Kamis 4 Januari 2024 kepada Opung Aura Manalu Boru Situmayang di Rawasari dan kepada Oma Marina Kuli di RSUD Koja. Pembinaan komisi-komisi diinformasikan kepada seluruh anggota komisi-komisi periode 2023-2025 untuk dapat mengikuti pembinaan komisi-komisi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Januari 2024. Pukul 9 sampai pukul 15 WIB, bertempat di gedung Gereja GKP Keramat. Diharapkan kehadiran seluruh anggota komisi-komisi periode 2023-2025 untuk dapat menghadiri acara tersebut. Pembubaran Panitia Natal 2023. Pada hari Jumat 5 Januari 2024, Panitia Natal 2023 telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban atau LPJ kepada Majelis Jemaat GKP Keramat. Untuk seluruh panitia kami mohon untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Dipersilahkan. Bagi semua panitia yang saat ini hadir, terima kasih. Dengan berakhirnya rangkaian perayaan Natal Jemaat dan penyerahan LPJ, maka dengan ini Majelis Jemaat GKP Keramat menyatakan bahwa Panitia Natal 2023 per tanggal 7 Januari 2024 resmi dibubarkan. Majelis Jemaat GKP Keramat mewakili seluruh anggota Jemaat GKP Keramat mengucapkan terima kasih atas pelayanan, kerjasama dan peran Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah diberikan, sehingga perayaan Natal Jemaat 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Pengakhiran pelayanan Ketua Komisi Kategorial Sinode. Berdasarkan surat permohonan Pendeta Yohanes Simanjuntak SSI per tanggal 17 Desember 2023 untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Komisi Kategorial Sinode, maka Majelis Sinode GKP memutuskan menerima permohonan tersebut berdasarkan hasil keputusan rapat pleno Majelis Sinode. Dengan demikian, kami informasikan bahwa sejak 12 Desember 2023, Pendeta Yohanes Simanjuntak SSI tidak lagi menjadi Ketua Komisi Kategorial Sinode. Bidang sarana dan dana. Pencarian dana, pembelian keyboard. Dibuka kesempatan bagi anggota jemaat maupun simpatisan untuk berdonasi di luar amplop pencarian dana untuk pembelian 1 unit keyboard dengan spesifikasi Yamaha PSR SX900 seharga Rp20 juta dan donasi yang sudah terkumpul sebesar Rp15.900.000. Untuk jemaat yang telah menyampaikan donasinya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Untuk warta keuangan secara lengkap dapat membaca dalam warta cetak. Dan bila ada yang hendak dikoreksi, dapat menghubungi Majelis Jemaat.
Demikian warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kami mohon waktunya sebentar. Kita bersama-sama akan menyanyikan selamat ulang tahun bagi Bapak Pendeta kita yang kemarin pada tanggal 2 Januari 2024 berulang tahun. Kita bangkit berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Silakan duduk kembali. Pak Pendeta, Terima kasih. selamat ulang tahun ya Pak dari kami semua. Terima kasih. Kiranya pelayanan Bapak semakin menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kuenya nyusul ya Bapak Ibu. Bercanda. Ya, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau yang begitu mengasihi kami, GKP Jemaat Keramat, dengan segala kesukacitaan, dengan segala berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan untuk setiap juga anggota keluarga yang boleh berkumpul, setiap kami yang juga telah menikmati masa-masa liburan, menikmati masa tahun baru, sehingga saat ini kami mengawali kembali rumah tangga kami, supaya kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan terlebih dari segalanya juga bagi jemaat kami dalam kehidupan pelayanan kami bersama. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan kami pun dalam pekan ini akan mengadakan pembinaan komisi-komisi. Dan biarlah pembinaan itu menolong dan memperlengkapi setiap para personalia pelayan-pelayan Tuhan. Untuk semakin dimampukan. Untuk bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bapa yang baik, tentu ada berbagai macam hal yang juga menjadi pergumulan kami. Dan saat ini kami membawa ke dalam cinta kasih Tuhan. Kami mohon agar Tuhan melawat secara khusus setiap saudara kami yang dalam proses pemulihan ataupun dalam keadaan sakit. Terlebih saat ini kami mendoakan secara khusus, kami mengingat Oma Marina Kuli yang saat ini masih berjuang untuk bisa sadarkan diri. Kami bersyukur untuk keadaan yang semakin stabil dan biarlah segala proses perawatan dalam perawatan medis yang dilakukan dalam rumah sakit, biarlah semuanya itu menolong agar Oma Marina Kuli mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Berkatilah setiap keluarga yang secara bergantian bergilir untuk menjaga dan menolong proses penyembuhan itu. Berikan kekuatan kepadanya. Dan terlebih juga kami mendoakan bagi Bapak Agus Noron. Biarlah Opa Agus Noron juga Tuhan berikan pemulihan, terlebih dalam proses-proses medis yang masih akan ditempuh pada masa yang akan datang. Tuhan yang terus bekerja menolong orang tua kami ini agar memperoleh kesembuhan dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan para kaum lansia. Kami menyerahkan Oma Marina, Marta Kaina Siregar, Ibu Surtina Jiun, Ibu Leni Mumek Nunihitu, Bapak Sunarto, dan para kaum lansia di jemaat Tuhan pada saat ini yang hadir tengah-tengah kami maupun yang juga tidak bisa berangkat ke gereja. Tuhan kasih karunia-Mu kiranya menaungi mereka dan menolong mereka terus untuk bisa berkarya di tengah-tengah dunia. Bapa yang baik, kami juga bersyukur untuk pertambahan usia saudara-saudara kami dalam pekan ini. Biarlah mereka yang berulang tahun termasuk hamba-Mu ini boleh mengucap syukur di dalam Tuhan. Dan pertambahan usia itu kiranya menolong saudara-saudara kami ini bertambah dewasa dan semakin dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala harapan, cita-cita biarlah terwujud sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun.
Bapa yang baik, kami juga membawa setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami rindu memiliki pekerjaan, kalau kami rindu untuk memiliki anak, kami rindu untuk memiliki rumah, dan berbagai macam hal lagi yang kami gumuli. Biar Tuhan yang juga menolong, agar kami setia menanti jawaban Tuhan atas doa-doa kami dengan terus berlaku yang baik, dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah Bapa segala permohonan, rasa syukur dan harapan kami. Semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama itu pula lah kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan mengangkat pujian dari PKJ 127. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.